Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi bagi kita semua. Dan pada hari ini kita bersama-sama akan mengadakan ibadah pemberangkatan almarhumah penginjil Narius ke tempat peristirahatan yang terakhir. Sebelumnya saya menyampaikan mewakili gereja GKB, majelis dan juga segenap jemaat, juga Sinode GKB menyampaikan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar. Mari pada hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita menyadari, menundukkan diri kita kepada Tuhan yang memiliki kehidupan ini. Sebelumnya mari kita mengambil saat teduh, kita menenangkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Salib Tuhan, salib Tuhan. Salib Tuhanlah yang menjadi bukti kasih Allah yang begitu besar dan nyata bagi setiap kita. Biarlah di dalam segala kehidupan kita, perjalanan hidup kita, kita senantiasa memandang salib Tuhan. Hidup kita sekarang sampai pada nantinya kita tahu, karena karya salib Tuhanlah ada keselamatan, ada hidup kekal. Saya mengajak kita untuk menyanyikan lagu nomor 8, Dekat ke Salibmu. Biarlah salib Tuhan selalu mengingatkan setiap hari kita bahwa Allah begitu mengasihi kita. Mari kita berdiri. Salibmu sandaranku, ku rindu kasih-Mu selama aku hidup. Ku maukan padamu salibmu, salibmu, salibmu,
dibersihkan oleh darah Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami menyadari bahwa hidup kami di dalam dunia ini bukanlah hidup yang selamanya. Namun seperti firman Tuhan katakan, dunia ini cuma sementara. Terlebih kami mengetahui juga fakta bahwa di dalam tengah-tengah dunia ini ada penderitaan, ada sakit penyakit. Namun kami bersyukur kepadamu Tuhan. Oleh karena Tuhan tidak membiarkan kami selamanya tinggal di dalam dunia yang demikian. Engkau telah mengkaruniakan Yesus Kristus menjadi jalan pendamaian bagi kami, manusia yang telah terpisah dengan Allah karena dosa. Sehingga kami boleh mendapatkan anugerah dan jalan keselamatan itu. Dan kami memperoleh janji tempat surga yang telah Tuhan sediakan, karena Kristus Yesus telah menjadi perantara kami, telah menebus setiap kami yang berdosa. Terima kasih Tuhan, kami tahu dunia yang sementara ini, yang penuh pergumulan, adalah hal yang akan berlalu. Ketika kami tahu bahwa jaminan hidup kekal itu telah kami peroleh. Dan ini kami semua terima melalui salib Kristus. Inilah pengharapan kami. Inilah iman kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah di sepanjang kehidupan kami, salib Kristuslah yang kami junjung tinggi. Salib Kristuslah yang selalu menjadi fokus hidup kami. Sehingga kami tahu kekuatan dan pengharapan ada di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan untuk ibadah pemberangkatan pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kuatkan dan sertai setiap keluarga. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dunia yang tempat kita tinggal, firman Tuhan katakan cumalah kemah sementara. Pada waktunya nanti semua ini akan dibongkar. Dan kita akan memperoleh jaminan janji Tuhan yang kita terima di dalam Yesus Kristus. Dengan demikian, saudara, kita tahu ada tempat yang lebih terang, tempat yang lebih indah dibandingkan dengan dunia kemah sementara ini. Saya mengajak kita untuk bernyanyi nomor 2. Ada tempat yang lebih terang. Inilah yang menjadi kekuatan dan pengharapan kita di dalam menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Dan kita percaya bahwa jaminan Tuhan memberikan kita kekuatan di dalam perjalanan kehidupan ini. Ada tempat yang lebih terang. Ada tempat yang lebih terang, ku dapat lihat dengan iman, Bapakku menunggu di sana, dan tempat tersedia bagiku. Hari yang bahagia bersama umatnya di sana. Hari yang bahagia bersama umatnya di sana. Di sana bersama umatnya, dengan suara indah pujinya, ku beroleh hidup yang kekal. Tiada susah, khawatir dan getah. Hari yang bahagia bersama umatnya di sana. Hari yang bahagia
bahagia bersama umatnya di sana. Kasih-Nya teramat beserta, Ia rela beri anak tunggalnya, untuk tebus dosa manusia. Selamanya ku memuji Dia. Hari yang bahagia bersama umatnya di sana. Hari yang bahagia bersama umatnya di sana. Berikutnya kita akan mendengarkan firman dari Pendeta Samuel. Kính ơi cái phòng mục sư Hành dụ Bác Peter Chích Ca Nhìn Ngày đi bơi thay biểu Ngày quân xin dịch ca cả sĩ ca kỳ độ cao phui quân tiên thổng phui hành dụ trình thị cái sĩ ca kỳ độ cao phui ở trong ca sụp môn sim biểu ấy thông ý kiến anh kêu mong kỹ với nhí đồ phẳng một xì hoặc kỹ nhiệt thời đi với kiến đồ phẳng một xì ra cầm chia chủ khăn kiến phẳng một xì hanyu jika sang tiet ayat. Saya di sini mewakili keluarga kami, mewakili keluarga besar GKKB Jemaat Pontianak, serta mewakili seluruh sinode Gereja Kristen Kalimantan Barat. Pada kesempatan ini menyampaikan turut berempati kepada keluarga Pendeta Eliakin Hang senior kita, Pendeta Peter Yoksan dan keluarga di tempat ini. Hari ini kita kembali kehilangan salah satu senior kita. Kepergian dari almarhumah sekaligus juga menambah jejak-jejak kaki iman dari orang-orang yang mendahului kita. Kita yakin dan percaya bahwa hanya mereka yang sudah mengakhiri perjalanan hidup mereka di dunia dengan baik, mereka baru layak disebut sebagaimana di dalam Ibrani pasal yang ke-12 sebagai orang-orang yang beriman yang telah meninggalkan jejak-jejak kaki iman yang patut kita teladani dalam kehidupan kita ini. Di momen pagi ini dalam acara pemberangkatan jenazah, saya ingin bersama dengan kita merenungkan dua bagian firman Tuhan. Yang pertama saya baca dari Ibrani pasal yang ke-13. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-7 dan 8. Di dalam buku ada di nomor 15. Ibrani pasal yang ke-13 ayat 7 dan 8, demikian firman Tuhan mengatakan, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Satu ayat lagi yang saya baca dari Pengkhotbah pasal 7 ayat 1 mengatakan begini, hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Saudara-saudara yang saya kasihi, kalimat yang saya kutip dari Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 1, hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Tentu kalimat ini sangat ditentukan bagaimana orang menjalani kehidupannya. Sebab bagaimana kita menjalani hidup ini menentukan bagaimana kita menyudahi kehidupan kita di dalam dunia ini. Kita memang menyadari bahwa dalam perjalanan hidup manusia, kita semua pasti mengalami
yang namanya kelemahan, kegagalan, kejatuhan, dan banyak hal. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita tetap bisa berjuang. Bagaimana kita tetap bisa bertahan di tengah-tengah segala keterbatasan bahkan kegagalan. Kita bisa bangkit dan kita bisa melanjutkan perjalanan hidup kita dan iman kita sampai kepada kesudahan. Itulah yang paling penting. Karena kematian itu akan menentukan bagaimana seseorang menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Ketika saya mencoba untuk melihat di dalam Alkitab sendiri tentang bagaimana para tokoh-tokoh Alkitab mengakhiri hidupnya, saya menemukan ada beberapa gambaran yang luar biasa yang dicatat oleh firman Tuhan, menggambarkan tentang bagaimana para tokoh-tokoh iman menyelesaikan hidup mereka. Bukan berarti mereka adalah orang yang tidak ada cacat celah, bukan berarti mereka adalah orang yang tidak ada kelemahan. Tetapi di balik dari segala cacat celah, pergumulan dan kelemahan hidup mereka, mereka mampu bertahan sampai pada akhir. Saya berikan beberapa gambaran tentang apa yang dicatat oleh firman Tuhan. Yang pertama tentang Abraham. Kita mencatat bahwa Abraham dia meninggal pada saat rambutnya sudah putih, sudah tua dan suntuk umurnya. Dia dikumpulkan bersama leluhurnya. Ini adalah satu gambaran yang luar biasa yang menggambarkan tentang seseorang yang sepanjang hidupnya telah menikmati segala kebaikan Tuhan, yang digambarkan seperti orang yang rambut putih, tua dan suntuk umurnya. Itu adalah satu gambaran tentang orang yang benar-benar telah menikmati sebuah kehidupan yang begitu kaya di dalam Tuhan. Dan ini tentu juga mencerminkan akan hidup dari Abraham sendiri. Dia adalah seorang yang hidupnya berjalan bersama dengan Tuhan dalam keadaan suka, duka, lancar ataupun sulit. Dan Abraham ditemukan sebagai seorang yang beriman kepada Tuhan. Iman kepada Tuhan inilah yang membuat Abraham bisa sampai pada usia yang tua. Hidupnya bisa mencerminkan kebaikan Allah. Kemudian kita melanjutkan melihat tentang bagaimana Yakub meninggal dunia. Alkitab mengatakan bahwa ketika Yakub mengakhiri hidupnya, dia memberkati anaknya satu persatu. Dan selesai memberkati anaknya, dia menarik kakinya ke ranjang dan meninggal. Saudara, ini juga satu gambaran yang begitu luar biasa. Karena kita tahu bahwa Yakub itu sejak lahir adalah seorang yang terus bergumul bagaimana untuk mengejar dan mencapai ambisi hidupnya dengan segala usaha dan segala kemampuannya sendiri. Tetapi dalam perjalanan hidup Yakub sendiri, dia telah bertemu dengan Tuhan yang memberitahukan kepada dia bahwa di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan itulah yang mengubah hidup dari Yakub yang menjadi seorang yang hanya mengejar ambisi dengan kemauan sendiri, menjadi seorang yang benar-benar hidup bersandar dan mencari apa yang baik dari Tuhan. Sehingga di akhir hidupnya Yakub berubah menjadi Israel. Dia sadar bahwa hanya bersandar pada Tuhan, dia baru bisa menemukan satu arti hidup yang sesungguhnya. Dan Yakub meninggal dengan meninggalkan warisan-warisan rohani yang begitu berharga, yaitu dengan memberkati anaknya satu persatu.
Melalui berkat ini Yakub ingin mengatakan bahwa sebenarnya segala yang kita miliki itu dari Tuhan. Dialah sumber berkat kita. Kemudian ketika saya melanjutkan untuk membaca, saya menemukan tentang Yusuf. Yusuf dia meninggal di puncak kejayaannya sebagai orang nomor 2 di Mesir. Namun Yusuf tidak pernah puas dengan kedudukan itu. Dia tidak pernah puas dengan kekuasaan yang diberikan dari dunia maupun segala kenikmatan secara materi. Tetapi yang dikejar oleh Yusuf dalam seumur hidup adalah janji Tuhan. Janji Tuhan kepada bangsanya tentang suatu negeri Kanaan yang akan menjadi tempat di mana mereka menikmati berkat Tuhan. Itulah sebabnya sebelum Yusuf meninggal, dia meminta supaya jenazahnya bisa dikebumikan di tanah Kanaan yang Tuhan janjikan kepadanya. Yusuf meninggalkan sebuah pesan bahwa dalam hidup ini ada satu janji yang lebih besar yang akan kita peroleh. Tidak hanya di dalam dunia yang fana ini saja, tetapi Tuhan menjanjikan sesuatu yang jauh lebih berharga yang ada di balik kematian itu. Itulah yang menjadi iman dari Yusuf yang dia tunjukkan pada saat dia meninggal. Kematian tidak memupuskan harapan kepada janji dan kesetiaan Tuhan. Sungguh luar biasa iman dari Yusuf. Kemudian ketika kita melanjutkan lagi, kita melihat tentang Musa dan Yosua. Mereka adalah dua pemimpin besar yang membawa bangsa Israel meninggalkan Mesir menuju kepada Kanaan. Satu hal yang luar biasa yang terus dipakai oleh Alkitab adalah untuk menggambarkan mereka sebagai hamba Allah. Mereka disebut sebagai hamba Allah. Dan tidak itu saja, saudara. Hamba Allah ini dipanggil pada saat mereka meninggal dunia. Ini menunjukkan bahwa mereka adalah dua hamba yang setia kepada panggilan Allah. Tidak berubah dari apa yang telah Tuhan berikan kepada dia sejak awal. Sehingga ketika dia meninggal, dia layak untuk disebut sebagai hamba Allah. Saya merasa ini adalah satu kerinduan yang paling besar bagi setiap kita, khususnya para hamba-hamba Tuhan. Yang pada akhirnya ketika kita dipanggil Tuhan, kita tetap dikenang sebagai seorang hamba Allah yang setia. Namun, saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tentu tidak ada kematian yang bisa kita bandingkan dengan juru selamat kita, Yesus Kristus. Yang ketika dia digantung di atas kayu salib, dia mengucapkan 7 perkataan, dan ucapan yang terakhir adalah sudah selesai. Sudah selesai. Tuhan Yesus telah menggenapkan rencana keselamatan. Allah yang adalah sumber hidup rela mati untuk memberikan kehidupan bagi kita. Saudara, kalau saya mau mengajak kita untuk melihat satu persatu, maka tentu daftar ini akan semakin banyak yang bisa kita lihat. Namun kembali kepada apa yang dikatakan oleh penulis Ibrani tadi, mengingatkan kepada kita untuk mengingat pemimpin-pemimpin yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu, dan perhatikanlah hidup mereka dan contohlah. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Di sini memberitahukan kepada kita bahwa sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang pemimpin, kita tidak hanya melayani dengan pengajaran kita, tetapi kita juga melayani dengan hidup kita sendiri. Seperti yang tadi saya katakan, memang kita harus menyadari hidup kita itu tidak selalu mulus dan lancar. Kita bukan orang yang sempurna.
Tetapi bagaimanakah kita bisa berjuang terus dalam menjalani hidup ini? Saudara-saudara, bagaimana kita menjalani hidup kita akan menentukan bagaimana kita mengakhirinya. Hidup kita mungkin akan seperti sebuah buku. Saudara, sebelum kita sampai kepada akhir dari buku itu, kita akan mulai dari lembaran yang pertama. Dan kemudian kita akan lanjutkan ke satu bab demi bab yang lain. Baru setelah itu kita baru akan menyelesaikan sebuah buku itu sampai pada akhirnya. Demikian juga dengan hidup kita. Hidup kita dimulai dengan hari-hari bagaimana kita jalani, minggu-minggu kita, tahun-tahun kita. Hanya ketika kita mampu untuk mulai dari hal yang kecil, kita baru bisa mengatakan pada akhirnya kita akan finishing well. Kita akan menyelesaikan hidup kita dengan baik. Pada hari ini kita bersama-sama di tengah-tengah suasana kehilangan, tapi kita juga bersyukur karena kita memiliki akan teladan iman yang telah mendahului kita. Seperti tadi saya katakan, yang telah meninggalkan jejak-jejak iman bagi kita. Saya mengatakan tadi bahwa hanya orang yang sudah bisa bertahan sampai pada akhir, mereka baru layak disebut orang yang beriman sepenuhnya. Mereka baru layak menjadi teladan kita yang meninggalkan jejak iman dalam hidup kita. Kita mengetahui bahwa Ibu Penginjil Nereus, Ibu pendeta dari Pendeta Eliakim Pang, beliau sejak muda sudah setia kepada panggilan Tuhan, melayani Tuhan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ketika saya membaca tentang riwayat pelayanan beliau, saya begitu kagum melihat bahwa almarhumah dia hampir tidak ada yang tidak bisa dia kerjakan. Pelayanan mulai dari sekolah, di gereja, dari berbagai kelompok usia, dari berbagai tempat beliau bisa melayani dengan baik. Dan juga seperti yang kemarin semu saya ya, Penginjil Maria tuliskan di grup Sinode GKKB, kami punya kesan yang sangat dalam bahwa Ibu Pendeta Eliakim, Ibu Nereus, beliau adalah satu pribadi, satu sosok yang sangat-sangat low profile. Seorang yang sangat lemah lembut, seorang yang sangat rendah hati. Seorang yang bekerja, melayani, tanpa banyak menonjolkan diri. Dan saya lihat itu adalah sosok dan pribadi yang begitu dalam terkesan di dalam pikiran kami. Sampai hari ini ketika mengenang beliau selalu terkenang dengan sosok seperti itu. Namun saya yakin yang lebih penting bukan hanya apa yang dikerjakan di tengah orang ramai, apa yang dia lakukan sebagai seorang hamba Tuhan di tengah banyak orang. Tapi kita juga yakin bahwa Ibu Pendeta Eliakim, beliau juga telah menjalankan hidupnya sebagai seorang pendamping, sebagai seorang semu, sebagai seorang istri yang setia kepada suaminya. Seorang yang mampu mendampingi suaminya dalam memenuhi panggilan Tuhan untuk melayani, maupun juga di dalam menjalankan tanggung jawab untuk membesarkan anak-anak, mendidik anak-anak, dan mengurus keluarga dengan baik. Saya percaya itu adalah sesuatu yang mungkin sebagian kita tidak melihat, tetapi saya yakin itu adalah sesuatu yang terpatri dengan sangat dalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Karena itu maka pada hari ini, di dalam suasana kehilangan yang kita rasakan, saya mengajak kepada kita, mari saudara-saudara sekalian,
termasuk juga rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang ada. Biarlah teladan dari iman dan kehidupan dari almarhumah terus menjadi satu contoh dan motivasi untuk kita contohi, katakan firman Tuhan, untuk kita teladani, dan juga untuk kita teruskan dalam panggilan Tuhan untuk menggenapkan rencana Tuhan. Walaupun kita kehilangan, tetapi hati kita juga dipenuhi dengan rasa syukur ketika melihat bagaimana Tuhan telah setia memimpin hambanya sampai pada akhir hidupnya, dan telah meninggalkan warisan-warisan iman bagi kita semuanya. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa kami yang di surga, berharga orang-orang yang mati yang Engkau kasihi. Berharga di mata-Mu Tuhan, kematian dari orang-orang yang Engkau kasihi. Karena Tuhan, Engkau telah melihat seluruh hidup mereka. Dan Engkau juga yang adalah Allah yang telah setia menuntun dan memimpin mereka, sehingga mereka layak untuk dipanggil pulang dan disebut sebagai hamba yang baik dan setia, dan menerima undangan-Mu untuk menikmati kebahagiaan yang telah Engkau sediakan. Nah, hari ini kami yakin bahwa Ibu Nirius juga sudah menikmati apa yang Tuhan janjikan. Bahwa beliau telah meninggalkan kepada kami teladan-teladan iman yang akan terus kami jalani dalam hidup. Kiranya Tuhan sendiri yang juga terus sertai dan kuatkan, khususnya Pendeta Eliakin Pang yang sudah sekian puluh tahun hidup berdampingan, dan saat ini dia harus kehilangan. Tuhan, Engkaulah yang akan terus kuatkan dia. Engkau terus sertai dan pimpin dia, dan bersama dengan keluarga yang ditinggalkan. Kami berserah dan berdoa demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Berikutnya saya akan membacakan riwayat hidup daripada almarhumah penginjil Nirius. Lahir di Nanggapino pada tanggal 4 Oktober tahun 1937. Istri daripada Pendeta Eliakin Pang yang saat ini sudah berusia 91 tahun ya. Menjadi guru SD di Nanggapino sejak tahun 60-an sampai 1973. Pada tahun 1953 menempuh pendidikan sekolah Alkitab di Balai Sepuak, Kalimantan Barat. Tahun 1973 sampai 1975 menempuh pendidikan teologi di Sekolah Alkitab Immanuel Kelansam Sintang. 1980 studi di ITA Lawang. Diploma Pelayanan Kristen di STTK Kalimantan, lulus tahun 1997. Tahun 1981 sampai 1986, Kepala TK Kristen Maranatha Pontianak. Ibu Ade Hakim mendampingi suaminya sebagai Ibu Gembala Sidang di Gereja Kingmi Nanggapino sampai dengan 1960 sampai 1977. Lalu mengabarkan Injil di Rumah Sakit Bethesda Serukam tahun 1977 sampai 1981. Melayani di GKKB Parit Baru sejak 1986 sampai 1997. Dan sejak 1997 sampai 2000 melayani di Kucing. Almarhumah dipanggil Tuhan tanggal 26 Juli tahun 2021. Berikut adalah riwayat singkat yang sudah dibacakan. Waktu selanjutnya adalah pembacaan eulogi yang akan diwakili oleh pihak keluarga. Saya berikan waktu, silakan.
Halo, selamat pagi. Nama saya Airin dan saya adalah cucu ketiga dari almarhum. Dan hari ini saya akan mewakilkan cici saya yang ada di Jerman untuk menyampaikan beberapa kata. Saya tahu bahwa popo saya adalah orang yang berbaik hati. Sebelum popo meninggal, saya tidak mengetahui banyak hal tentang kehidupannya sebelum dia jatuh sakit. Ternyata popo sudah melayani Tuhan berpuluh-puluh tahun, bahkan sebelum saya dilahirkan. Memori-memori tentang popo akan selalu kusimpan di hati dan pikiran. Saya tidak akan bisa lupa tawanya popo. Popo selalu tertawa ketika dia merasa ada yang lucu. Adik saya yang lebih kecil, Elizabeth, mendapatkan sifat ini dari dia. Elizabeth mirip dengan popo yang selalu pertama menertawakan sesuatu yang lucu dan masih tertawa ketika yang lain sudah berhenti. Selain itu, popo sering memberikan saya perlakuan khusus. Ketika saya masih sekolah dan perlu uang jajan lebih banyak, popo selalu menyuruh kungkung untuk memberi uang jajan yang lebih. Ini adalah cara popo menunjukkan kasih sayang, karena popo sendiri tidak bisa melakukan banyak dikarenakan oleh ketidakmampuannya untuk berjalan karena stroke. Melihat kembali foto-foto masa bayi dan masa kecil, saya baru sadar bahwa popo adalah orang yang sangat penuh kasih sayang. Dari foto-foto tersebut, sangat kelihatan bahwa popo sangat menyayangi cucu pertamanya. Ketika saya sudah semakin besar dan lebih mengerti hal-hal di sekitar, muncul suatu gambaran lain tentang popo yang sudah tidak bisa berjalan dan tidak mampu melakukan apapun dengan sendirinya. Namun ketika saya mencoba berada di posisinya, saya mungkin bisa mengerti mengapa popo kadang-kadang bersifat seperti yang popo lakukan. Di masa lalu, popo pernah kehilangan kedua anaknya di saat yang berbeda. Ketika popo sudah lebih tua, Tuhan mengambil kemampuan popo untuk berjalan. Meski kepahitan-kepahitan yang dilewati, popo masih bisa sering tertawa dan membuat lelucuan di saat popo duduk di kursi rodanya sehari-hari. Popo, aku akan selalu menyimpan memori popo yang penuh kasih sayang dan sering tertawa bahagia. Popo mendedikasi bagi sebagian besar hidup popo dan melayani Tuhan ketika popo masih bisa. Semoga hidup popo bisa menjadi contoh bagi kita semua yang masih hidup di bumi ini dan menginspirasikan kita untuk melayani Tuhan semampunya kita, seperti yang popo lakukan. Popo, sekarang popo sudah bersatu lagi dengan kedua anak popo di surga yang belum saya temui. Saya tahu bahwa di suatu hari yang indah, kita semua akan bersatu kembali di surga dengan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Harap juga popo menemukan damai dan peristirahatan dengan Bapa kita, sampai kita bertemu kembali di kaki Yesus. Terima kasih. Baik, untuk waktu selanjutnya kita akan sama-sama menuangkan, mungkin ada dari keluarga yang mau disampaikan. Silakan. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, para hamba Tuhan, gembala sidang, pengabar Injil, dan aktivis gereja yang saya cintai dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas cinta kasih Tuhan Yesus yang sudah Bapak-bapak, Ibu-ibu tunjukkan kepada keluarga kami. Khususnya dalam minggu-minggu yang terakhir ini, keluarga kami menghadapi masa-masa yang sangat sulit, di mana ayah saya, Pendeta Eliakin Pang, sudah umur 91, tetapi dia terjangkit penyakit COVID. Dan pada saat beliau sakit, Pendeta Samuel Fu menelpon saya. Jadi waktu itu saya masih berada di ruangan Dr. Munandar. Dan seperti kita ketahui, obat untuk COVID-19 itu langka. Saya pergi mencari obat itu di begitu banyak apotek, seperti yang dilakukan Presiden Jokowi. Tidak ada.
Tetapi puji Tuhan, Dr. Munandar, dia baik sekali dengan ayah saya. Dia memberikan obat COVID itu, sehingga beliau pada tanggal 12 yang sakit, sekarang sudah tesnya negatif dan beliau bisa hadir di kebaktian pada pagi hari ini. Dan ketika ibu saya jatuh tanggal 20, beliau sempat dijahit, tetapi setelah dijahit dari rumah sakit, beberapa hari kemudian dia seperti orang yang tidak bisa bangun, selalu tidur. Jadi saya dianjurkan istri saya untuk membawa beliau untuk dirawat di rumah sakit. Kita tahu rumah sakit sekarang tidak ada tempat. Tetapi puji Tuhan pada hari Minggu ketika saya membawa dia ke Sudarso, Tuhan menyediakan dia tempat. Sehingga melalui screening, di ronsen dadanya, di CT scan kepalanya, kemudian di swab, puji Tuhan dia tidak positif COVID. Sehingga dapat dirawat di rumah sakit Sudarso. Nah, pada pagi hari jam 11 pagi, Dokter Sarap datang memeriksa. Dia mengatakan ibu saya mengalami stroke dari CT scan yang dia baca. Dia bilang menurut medis sebenarnya beliau sudah koma. Jadi pada jam 11.30 istri saya menganjurkan saya untuk memutarkan pembacaan Alkitab bahasa Hakka yang bapak saya sudah bacakan tahun lalu, ya, dari Kejadian sampai Wahyu. Saya putarkan pembacaan Alkitab bahasa Hakka, kitab Kejadian tentang Abraham di telinga kanan dan kirinya. Tetapi tidak lama kemudian setelah selesai, saya pergi ke depan sebentar. Waktu saya pulang, masuk ke ruangan, ya, biasanya dia mengorok. Tetapi waktu itu saya merasa aneh. Tidak ada lagi suara mengorok dari mulutnya. Dan saya lihat ke wajah beliau. Ternyata bibirnya itu sudah kopak-kapik begini. Cepat-cepat saya memanggil perawat, dan perawat itu mengukur, ya, detak jantung. Dan perawat 2 orang itu mengatakan, ibu saya sudah berpulang ke rumah Allah Bapa. Jadi waktu itu saya juga mendapatkan telepon dari banyak hamba-hamba Tuhan, termasuk juga Pak Samuel Fu, yang dengan baik telah membantu, sehingga ibu saya dapat pelayanan dari Yayasan Golgota dan juga dari lingkungan GKKB. Dan kalau kita simak apa yang anak saya tadi sampaikan, bapak saya itu karena panggilan, dia melayani di Kalimantan Barat. Sesungguhnya waktu dia melayani Pulau Jawa, kalau seorang hamba Tuhan dapat berbahasa Tionghoa, dia diminta melayani di GKT Surabaya. Tetapi beliau menolak, karena dia tahu di Kalimantan Barat sangat sedikit, ya, hamba-hamba Tuhan, ya, dari kalangan orang Tionghoa yang bisa melayani dalam bahasa Tionghoa. Jadi dia pulang tahun 1981. Tetapi seperti yang tadi dikatakan, dengan pulang ke Kalimantan, begitu banyak pergumulan. Kedua anak beliau, adik-adik saya, sudah dipanggil pulang ke surga. Dan ibu saya juga pada 21 tahun terakhir, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kecuali kita yang kenal dia, yang melayani dia. Tetapi Tuhan baik, ya. Selama dia sakit, dia hanya 2 kali masuk rumah sakit. Yaitu pada saat tahun 2000 di Kucing, waktu dia stroke, di opname selama 1,5 bulan. Nah, kemudian tanggal hari Minggu, dia hanya di opname 1 malam. Dan Tuhan mengasihi dia, memanggil dia pulang ke rumah Allah Bapa. Dan mohon dukungan doa, ya, dalam masa yang susah seperti ini. Begitu banyak keluarga kita yang sakit, bergumul dalam kehidupan sehari-hari. Dan tidak ada, ya, harapan kita kecuali menantikan Tuhan Yesus yang akan segera datang. Jadi Yesus yang sudah mati untuk dosa kita semua, termasuk, ya, dosa ibu saya. Dan Tuhan Yesus bukan hanya mati untuk dosa kita dengan darahnya,
Dia bisa bersihkan kita semua dari dosa-dosa kita. Sehingga waktu kita menghembuskan nafas terakhir, atau pada saat ini kalau Tuhan Yesus datang, Dia akan memberikan kita tubuh yang mulia. Kita akan kembali ke surga, tidak ada lagi ya sakit dan tidak ada lagi namanya kelemahan-kelemahan. Air mata semua dihapus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Tidak ada agama yang mengajarkan Tuhan Yesus bangkit, ada pemimpinnya bangkit dari kematian. Hanya di Alkitab. Ya, kita punya Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Dan kita bersyukur, ya, keluarga ibu saya semua sudah percaya Yesus. Bahkan ketika dia pulang Pontianak sebagai hamba Tuhan, dia tidak punya tempat tinggal. Jadi dia bertempat tinggal sementara di rumah mertua saya di Juruju. Rumahnya kecil, tetapi karena sempit, maka bapak mertua saya, ibu mertua saya mengungsi ke Jakarta ke rumah saudara Sultan. Tetapi dengan demikian, bapak mertua saya yang di Juruju, dia tidak mau ke gereja. Tetapi dengan didesak ke Jakarta, justru dia percaya Yesus di Jakarta dengan pelayanan dari saudara Sultan dan GKY Sunter. Jadi semua hidup kita itu sudah Tuhan tentukan. Yang paling penting, ya seluruh keluarga kita semuanya harus sungguh-sungguh percaya Yesus. Jadi kita berjuang pada akhir zaman ini, ya selain kita menjaga kesehatan, kita juga mau membawa keselamatan Tuhan Yesus ya kepada orang-orang yang kita kasihi. Semoga seluruh keluarga kita, kawan kita, jangan ada yang tidak kenal Tuhan Yesus. Makanya ibu saya ya, dipanggil pengabar Injil. Dan kita berharap kita yang sudah percaya Yesus, semuanya bisa menjadi pengabar Injil. Dan dengan rajin mengabarkan Injil, kiranya Bapak Sorgawi yang melalui Roh Kudus memberikan belas kasihan, supaya ada orang yang percaya Yesus melalui sisa hidup kita di muka bumi ini. Terima kasih untuk Pak Samuel Fu dan rekan-rekan dari Golgota. Saya juga menyampaikan terima kasih secara pribadi kepada Bapak Dr. Munandar yang sudah mengobati ayah saya, dan juga berterima kasih untuk para hamba Tuhan dari GAPI, Kalvari Kuburaya, dan juga dari Siantan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Dan juga begitu banyak para hamba Tuhan, rekan-rekan yang mengenal beliau, yang mendukung secara moral dan material. Kiranya Bapak di sorga membalas ya segala kebaikan kita. Terima kasih sekali lagi. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Baik, berikutnya kita akan menuangkan minyak kolon terakhir sebagai wujud kita melihat wajah almarhumah untuk yang terakhir kalinya. Perpisahan di dalam dunia bukanlah perpisahan yang selamanya. Kita tahu di dalam surga kita bisa bertemu kembali karena kita tahu kita berada di dalam Yesus. Sambil kita menuangkan, kita akan menyanyikan lagu nomor 30. Penuangan akan dimulai oleh Pendeta Samuel, dilanjutkan oleh keluarga dan juga rekan-rekan yang hadir pada pagi hari ini. Sentosa dalam Yesus. Sentosa. Sentosa dalam Yesus, bersama terpenuh oleh sebab cinta, hatiku berseru. Tulis nama dalam
kita bangkit berdiri semuanya. Kita akan mengakhiri. Saya minta penginjil Mariawu untuk memimpin kita di dalam doa penutup. Mari kita sehati di dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, yang kami sembah dan kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami kehilangan satu sosok yang menjadi teladan yang begitu mulia bagi kami. Namun Tuhan kami tahu, walaupun orang yang kami kagumi dan kami kasihi telah dipanggil Tuhan, namun hidupnya telah memberikan satu contoh warisan iman yang begitu berharga. Nah itu tidak akan terhapus di dalam kenangan dan juga di dalam hidup kami. Tuhan biarlah dengan ini kami tetap penuh dengan iman dan tetap berharap kepada Tuhan. Di dalam kondisi yang sangat tidak menentu ini, di dalam akhir zaman ini, di tengah pandemi ini, bahkan di tengah ketika kami terancam karena oleh COVID-19. Tuhan kami bersyukur karena almarhumah telah meninggalkan warisan iman yang begitu berharga. Bila itu yang akan terus mendorong kami dan juga terus menyemangati kami, sehingga kami tetap seperti apa yang telah dilakukan, dijalankan oleh almarhumah, beriman, berharap kepada Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi keluarga yang ditinggalkan. Tuhan sendiri yang akan melimpahkan penghiburan kekuatan kepada mereka. Dan Tuhan sendiri juga akan memenuhi hati mereka dengan kasih-Mu yang melampaui kehilangan ini. Dan kami juga berdoa untuk upacara selanjutnya, di mana jenazah akan dikebumikan, diusung dikebumikan. Tuhan berkati biar semua dapat berjalan dengan lancar dan baik. Segala kemuliaan bagi Tuhan dan kami diberikan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita pada hari ini selesai. Dan Tuhan yang memberkati kita semua. Amin. Nanti nggak ikut nyetir. Có đúng không? Có chuyện rồi hả? Dạ. Có tổ thông tin chị hả? Không có gì cùng mà nói thẳng tỏ. Kia aku mau di Ibu, kia mau di kotak ini.
Baiklah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, jadi kita sama-sama akan mengikuti kebaktian pemakaman atas meninggalnya Ibu tercinta, Ibu Injil Iris. Mari bersama-sama kita menenangkan hati kita, menenangkan pikiran kita jadikan kepala, kita mengambil saat itu. Kita teduh di dalam. Amin. Saya mengajak kita untuk membuka buku lagu kita nomor 14. Nomor 14, dan rumahku di seberang. Dan rumahku di seberang. Nomor 14. Kita tahu dunia tempat kita tinggal adalah sementara adanya. Kita telah dijanjikan satu tempat di seberang sana, satu tempat yang kekal. Tidak ada mingat satu karat, tidak ada tangis air mata. Di sana ada sukacita. Kita percaya bahwa rumah sakti berada. Iya kak? Saya tak tahu. Benar ya Bapa, kami tahu bahwa kami hanyalah musafir di dalam dunia yang sementara ini. Namun Tuhan telah menyediakan satu tempat yang bakal di seberang sana. Kami percaya almarhumah Ibu Iris sudah bersama Tuhan di tempat yang baik. Bapa, kami akan mengadakan acara pemakaman bagi jenazah yang ditinggalkan. Kau kiranya terus menyertai dan menguatkan kami dalam menjalankan upacara ini, sehingga dalam semuanya kami menaruh pengharapan yang sejati di dalam Yesus Kristus. Kami serahkan dan berdoa demi nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, firman Tuhan berkata, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka beroleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagaimana janji Tuhan Yesus kepada orang-orang yang percaya padanya, setiap orang yang percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia beroleh satu kehidupan yang kekal. Ini adalah perpisahan yang sementara, saudaraku sekalian. Satu hari kelak, kalau kita juga menempuh jalan yang sama, niscaya kita juga akan bertemu muka dengan Ibu almarhum. Dan setelah Allah memanggil hambanya
saudari Iris ke pangkuannya. Maka kita menguburkan tubuhnya di tempat ini, agar yang dari tubuh kembali kepada tanah dan roh kembali kepada Allah Sang Pencipta, sambil menanti kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Kita berdoa. Allah, Bapa, dalam keadaan apapun agar kami selalu mendekati diri kepada Engkau, karena Engkau sumber pengharapan, sumber penghiburan. Dipanggilnya Ibu Kang di Kuku pada hari ini, Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan telah memanggil hamba-Mu ini, Tuhan, ke pangkuan-Mu, meninggalkan dunia yang penuh penderitaan, yang penuh air mata, dan boleh bersama-sama ya dengan Allah di rumah Bapa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyediakan satu tempat yang indah ya buat Ibu Pendeta Pang beserta setiap kami yang sudah percaya kepada Engkau. Memberkati keluarga Estima Kucong pada masa tuanya, Tuhan. Engkau terus menghibur dan memberi kekuatan kepada penginjil Peter, Tuhan. Engkau juga memberi kekuatan untuk melanjutkan pelayanan untuk masa-masa akan datang. Berkati Tuhan akan pemakaman pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Selanjutnya kita akan menabur bunga. Saya akan mendahulunya. Setelah itu keluarga dan juga sanak kami handai talon sekalian.
Tuhan.